selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan judul Orang Kafir Menjadi Percaya dan Bergembira. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mari kita ikuti penjelasannya. Paulus dan Barnabas mengunjungi Antiokhia di Pisidia, dan pada hari Sabat pergi ke rumah ibadat orang Yahudi dan duduk. Setelah diundang untuk bicara, maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Lalu diikuti dengan suatu percakapan ajaib. Roh Allah menyertai perkataan yang diucapkan dan hati dijamah. Seruan Rasul kepada nubuatan perjanjian lama dan kenyataannya bahwa ini telah digenapi dalam pelayanan Yesus Kristus, membawa keyakinan kepada banyak jiwa untuk kedatangan Mesias yang dijanjikan. Dan perkataan pembicara mengenai jaminan bahwa kabar yang gembira tentang keselamatan adalah untuk orang-orang Yahudi dan kafir juga, membawa pengharapan dan kesukaan kepada mereka yang tidak terhitung di antara anak-anak Abraham sesuai dengan daging. Minat dibangkitkan di Antiokhia Pisidia oleh pembicaraan Paulus yang dibawa bersama-sama pada hari Sabat berikutnya. Datanglah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka, membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan Allah kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya.
Mereka sangat bersuka karena Kristus mengakui mereka sebagai anak-anak Allah, dan dengan hati yang penuh rasa syukur mereka mendengar akan perkataan yang dikhotbahkan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 144 sampai 147. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu begitu besar melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sukacita dan berkat rohani bagi hidup kami masing-masing. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Paulus dan Barnabas mengunjungi Antiokhia di Pisidia dan pada hari Sabat pergi ke rumah ibadat orang Yahudi dan duduk setelah diundang untuk bicara. Maka bangkitlah Paulus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya. Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat ini, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, kebutuhan yang paling terutama, kebutuhan akan kuasa Roh Kudus. Kami juga menyerahkan seluruh para tim medis. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan roh dedikasi yang tinggi Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga dan sukacita bagi masing-masing mereka, agar mereka juga bertanggung jawab dalam melaksanakan segala tugas yang telah mereka terima dan jalankan masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usaha yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka bersyukur dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.